Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Makiji Silalahi dengan NIM 25111111200014. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai anatomi regiofasialis. Adapun topik yang saya angkat yang pertama yaitu pengertian regiofasialis. Regiofasialis merupakan bagian anterior dari kepala yang membentang dari batas inferior orbita hingga mandibula, serta dari garis tengah wajah sampai ke regio aurikular di sisi lateral. Wilayah ini membentuk keseluruhan wajah manusia dan menjadi pusat aktivitas struktural maupun fungsional yang sangat penting. Secara anatomi, regiofasialis tersusun atas jaringan lunak, jaringan kelas yang saling berhubungan, meliputi otot, pembuluh darah, saraf, serta tulang wajah yang bekerja secara terkoordinasi. Nah, adapun daerah regiofasialis memiliki tingkat kompleksi yang tinggi karena fungsinya yang beragam. Regio ini uh, berperan utama dalam proses mastikasi melalui keterlibatan rahang, otot pengunyahan, dan struktur pendukung lainnya yang memungkinkan penghancuran makanan sebelum proses pencernaan. Nah, selain itu, regiofasialis juga memiliki peran penting. Peran penting yang dimaksud yaitu memiliki fonasi atau pembentukan suara karena keterlibatan bibir, pipi, dan rahang dalam artikulasi bicara. Dalam fungsi respirasi, regiofasialis ini berkontribusi melalui struktur hidung dan rongga hidung yang berfungsi secara jalur masuk udara sekaligus menyaring, menghangatkan dan melembabkan udara mencapai saluran pernapasan bagian bawah. Selain itu, regio ini juga berfungsi melindungi organ-organ sensorik yang seperti mata, hidung, mulut, yang berperan dalam penglihatan, penciuman, dan pengecapan. Nah, adapun subtopik yang ingin saya kemukakan, yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama, otot pada regio facialis. Nah, otot-otot pada regio facialis terutama terdiri atas otot mimik wajah dan sebagian otot pemunyahan. Otot mimik wajah ini memiliki karakteristik khusus yaitu perlekatannya langsung pada kulit wajah. Nah, seperti apa itu? Oleh karena itu, setiap kontraksi otot ini akan menyebabkan perubahan posisi kulit yang kemudian tampak sebagai ekspresi wajah. Sementara itu, otot pemunyahan memiliki perlekatan yang kuat pada tulang dan fungsi yang berfungsi menghasilkan gaya besar yang menggerakkan mandibula saat proses mastikasi. Nah, ada subnya yaitu yang pertama, otot mimika wajah. Otot mimika wajah ini berasal dari tulang-tulang wajah dan bersinserisi ke jaringan kulit. Nah, fungsi utama otot ini adalah menghasilkan ekspresi wajah dan membantu aktivitas fungsional seperti bicara dan makan. Seluruh otot mimik wajah dipersarafi oleh nervus facialis. Nah, adapun otot mimika wajah yang pertama yaitu otot di sekitar mulut, yaitu biasa disebut dengan musculus orbicularis oris. Musculus orbicularis oris ini merupakan otot berbentuk sirkular yang mengelilingi lubang mulut. Nah, otot ini tersusun atas serabut-serabut otot yang saling berhubungan dengan otot-otot ekspresi lain di sekitarnya. Musculus orbicularis oris ini berfungsi menutup bibir secara aktif, membantu proses artikulasi bicara, serta berperan dalam aktivitas seperti bersiul dan meniup. Nah, dalam mastikasi, otot ini membantu mempertahankan makanan agar tetap berada pada rongga mulut. Adapun yang kedua yaitu musculus buccinator atau biasa terletak di daerah pipi dan membentuk dinding lateral rongga mulut.
Nah, apa sih fungsi musculus buccinator ini? Nah, adapun fungsinya yaitu menekan pipi ke ke arah gigi, menahan pipi ke arah gigi saat melakukan pengunyahan atau saat mengunyah, sehingga makanan tidak masuk ke vestibulum oral. Nah, selain itu, musculus buccinator ini juga berperan dalam aktivitas meniup dan menghisap. Eh, Apabila kita menghisap atau meniup, inilah eh, buccinator bekerja. Dalam konteks kedokteran gigi juga, otot ini penting karena berhubungan langsung dengan posisi makanan dan stabilitas gigi saat saat mastikasi. Nah, selanjutnya, selain ada musculus buccinator, ada juga musculus levator labis superioris, yaitu terletak di bagian atas bibir dan berfungsi untuk mengangkat bibir atas. Uh, Otot ini berperan dalam ekspresi wajah seperti menunjukkan gigi atas, dan berkontribusi pada mimik wajah saat kita tersenyum dan atau berbicara. Jadi saat kita tersenyum adalah yang bekerja adalah musculus levator. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu musculus depressor anguli oris. Musculus depressor anguli oris ini berfungsi menurunkan sudut mulut ke arah bawah. Kontraksi otot ini menghasilkan seperti saat kita sedih, saat kecewa, atau saat kita murung yang mengakibatkan lekukan sudut pada bibir itu menurun. Otot ini juga membantu menyeimbangkan kerja otot-otot penyangkat sudut mulut. Lalu, adapun yang saya ingin bahas selain dari uh, otot di sekitar mulut adalah otot di sekitar mata. Nah, apa sih muskulus di sekitar mata itu? Jadi ada dua, yaitu musculus orbicularis oculi dan musculus levator palpebrae. palpebrae. Yang pertama, musculus orbicularis oculi adalah otot berbentuk cincin yang mengelilingi orbita dan kelopak mata. Otot ini berfungsi menutup kelopak mata secara aktif, baik saat berkedip maupun menutup mata dengan kuat. Selain melindungi bola mata dari trauma atau cahaya yang berlebih, otot ini juga berperan dalam penyebaran air mata ke seluruh permukaan mata. Lalu setelah itu ada yang kedua adalah musculus levator superioris, berfungsi mengangkat kelopak mata atas dan yang memungkinkan mata terbuka secara normal. Otot ini sangat penting dalam fungsi penglihatan karena eh, kelemahan pada otot ini menyebabkan kelopak mata jatuh dan mengganggu eh, pandangan gitu. Lalu ada selain dari mimik wajah dan mata, adalah otot ekspresi lainnya, seperti contohnya musculus zygomaticus mayor dan minor. Fungsinya menarik sudut mulut ke arah atas dan lateral. Kontraksi otot ini menghasilkan ekspresi tersenyum dan tertawa, sehingga eh, sehingga sehingga sering disebut sebagai otot senyum. Otot senyum itu. Otot ini juga berkontribusi dalam ekspresi wajah positif, yaitu tersenyum, berbicara. Lalu ada lainnya seperti musculus frontalis. Ini terletak pada daerah dahi dan berfungsi mengangkat alis serta membentuk lipatan atau kerutan. Tulis di sini. Otot ini berperan dalam ekspresi heran, terkejut, atau khawatir. Jika kita biasanya heran, terkejut, ataupun khawatir, kerutan itulah yang dibentuk, kerutan di dahi. Nah, selanjutnya ada musculus nasalis, yaitu berfungsi mengatur lebar lubang hidung dengan cara melebarkan atau menyempitkan nares. Otot ini berperan dalam pengaturan aliran udara saat bernapas serta ekspresi wajah tertentu.
Nah, selain dari yang tadi otot mimika wajah, sekarang masuklah kepada otot pengunyahan. Nah, apa sih otot pengunyahan ini? Otot pengunyahan ini berfungsi dalam pergerakan mandibula dan menghasilkan gaya besar yang diperlukan untuk mengunyah makanan. Otot-otot ini memiliki perlekatan kuat yang pada tulang bekerja secara terkoordinasi, secara tersusun. Nah, adalah musculus masseter. Musculus masseter ini merupakan otot pengunyahan yang paling kuat dan terletak di sisi lateral wajah. Otot ini berfungsi mengangkat mandibula sehingga mulut dapat tertutup dengan kuat. Musculus masseter sangat berperan dalam pengunyahan makanan keras. Saat kita mengunyah makanan keras yang mengakibatkan itu terjadi karena musculus masseter. Nah, selanjutnya musculus temporalis, yaitu berbentuk kipas dan terletak di regio temporal. Otot ini berfungsi mengangkat mandibula serta menariknya ke arah posterior. Musculus temporalis ini berperan penting dalam mengatur posisi mandibula saat menggigit. Nah, jadi inilah yang mengatur kita saat menggigit. Selanjutnya yang terakhir yaitu musculus pterygoideus medialis, yaitu berfungsi mengangkat mandibula dan membantu gerakan lateral. Musculus ini berperan dalam protrusi protrusi mandibula dan gerakan lateral rahang. Kombinasi kerja kedua otot ini memungkinkan gerakan mengunyah yang kompleks dan terkoordinasi. Nah, sekarang masuk kepada pembuluh darah regiofacialis. Nah, adapun regiofacialis memiliki vaskularisasi yang sangat baik, yaitu yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan metabolik jaringan wajah dan mendukung proses penyembuhan luka. Aliran darah yang kaya ini memungkinkan jaringan wajah pulih dengan cepat setelah trauma atau biasa dengan tindakan medis atau tindakan klinis. Namun di sisi lain, vaskularisasi yang luas juga meningkatkan risiko pendarahan dan penyebaran infeksi. Sehingga pemahaman anatomi pembuluh darah regiofacialis sangat penting dalam praktek klinis, khususnya kedokteran gigi yang dan bedah gitu. Yang pertama, ada pun topik yang ingin saya kemukakan yaitu arteri wajah. Ini sebagai poin yang pertama. Suplai darah arteri pada regiofacialis sebagian besar berasal dari arteri carotis externa. Cabang-cabang arteri ini menyuplai jaringan lunak wajah, otot, dan kelenjar atau tulang wajah, serta struktur rongga mulut dan hidung. Nah, arteria facialis merupakan cabang utama yang menyuplai wajah bagian anterior. Nah, pembuluh ini berawal dari arteria carotis externa di daerah leher, kemudian melintas di tepi bawah mandibula sebelum naik secara berkelok-kelok ke arah sudut mulut atau sudut mulut, dapat juga sayap hidung, dan sudut medial mata. Nah, pola perjalanan yang berkelok ini memungkinkan arteria facialis tetap mempertahankan aliran darah meskipun terjadi pergerakan wajah. Arteria facialis bertanggung jawab dalam menyuplai darah ke area bibir, pipi, hidung, serta seperti pembedahan atau ekstraksi gigi. Nah, selain arteria facialis, sekarang adalah arteria maxillaris yang merupakan cabang besar dan penting dari arteria carotis yang menyuplai struktur dalam wajah. Uh, Arteri ini berperan dalam menyuplai darah ke rongga hidung, palatum, sinus maxillaris, dan seluruh gigi rahang atas maupun rahang bawah. Nah, yang selanjutnya adalah arteria temporalis superficialis, yang dimana ini adalah
eh, bagian dari arteria carotis externa yang berjalan ke arah superior di daerah temporal. Arteri ini menyuplai kulit kepala dan jaringan lunak regiotemporal. Meskipun tidak secara langsung, arteri ini menyuplai rongga mulut. Pembuluh ini penting dalam konteks vaskularisasi. Lalu ada vena wajah. Sistem vena regiofacialis berfungsi mengalirkan darah deoksigenasi dari jaringan wajah menuju sistem sirkulasi sentral. Adalah aliran balik vena wajah, terutama melalui vena facialis. Nah, selanjutnya ada vena facialis yang mengumpulkan darah dari bagian anterior wajah dan bermuara ke vena jugularis interna. Vena ini berjalan sejajar dengan arteria facialis yang memiliki hubungan penting dengan struktur vena lainnya, yaitu vena ophthalmica dan plexus peterogideus. Nah, hubungan antara vena facialis dan vena ophthalmica ini menjelaskan jalur potensial penyebaran infeksi dari wajah ke rongga intrakranial. Apa sih itu? Yaitu yang berhubungan dengan plexus pterygoideus, yaitu jaringan vena yang terletak di daerah infratemporal. Nah, ini juga berkontribusi terhadap penyebaran infeksi. Kondisi ini dikenal sebagai konsep daerah berbahaya wajah atau danger area of the face, yang biasa disebut oleh kita atau orang-orang yang memiliki relevansi klinis tinggi dalam penanganan infeksi wajah. Nah, ada pun topik yang selanjutnya yang ingin saya kemukakan yaitu nervus atau saraf pada regio facialis. Nah, regio facialis memiliki sistem pernafasan yang sangat kompleks karena wajah menjalankan fungsi motorik dan sensorik secara bersamaan. Nah, adapun sistem saraf pada daerah ini memungkinkan terjadinya pergerakan otot ekspresi wajah, sensasi sentuhan, nyeri, suhu, serta koordinasi fungsi pengunyahan. Ada 2 saraf kranialis utama yang berperan dalam persarafan regio facialis adalah yang pertama nervus facialis dan yang kedua adalah nervus trigeminus. Nah, yang pertama yang ingin saya bahas yaitu yang pertama nervus facialis. Nervus facialis merupakan saraf kranialis ketujuh yang berfungsi utama sebagai saraf motorik untuk keseluruhan otot ekspresi wajah. Nah, saraf ini berperan penting dalam gerakan wajah seperti tersenyum, mengenjutkan dahi, mengkerutkan dahi, menutup mata, dan berbagai ekspresi emosional yang sering kita lakukan itu adalah bentuk nervus facialis. Nah, selanjutnya nervus facialis ini keluar dari tengkorak melalui foramen citolomastoideum, kemudian berjalan ke arah anterior dan masuk ke dalam kelenjar parotis. Di dalam kelenjar parotis, saraf ini bercabang menjadi beberapa cabang terminal yang menyebar ke seluruh regio facialis. Cabang-cabang tersebut meliputi cabang temporal yang mempersarafi otot di daerah dahi dan bagian atas orbita. Cabang zigomatik ini yang mempersarafi otot sekitar mata, cabang bukal yang mempersarafi otot pipi dan bibir, cabang marginal mandibular yang berfungsi memsarafi otot sekitar rahang bawah dan mulut, lalu serta cabang cervical yang mempersarafi otot-otot leher bagian atas. Nah, selain fungsi motorik, nervus facialis ini juga membawa serabut sensorik, mengecap dari 2/3
2/3 anterior lidah dan serabut parasimpatis, yang dimana itu mengatur sekresi kelenjar ludah dan kelenjar air mata. Oleh karena itu, gangguan pada nervus facialis ini tidak hanya menyebabkan gangguan gerak wajah, namun juga dapat memengaruhi pengecapan dan produksi saliva. Nah, adapun cedera pada nervus facialis dapat menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan otot-otot wajah pada sisi yang terkena. Itu seperti secara klinis dikenal sebagai paralis wajah atau kondisi ditandai dengan ketidakmampuan menutup mata, sudut mulut yang turun, serta gangguan ekspresi wajah. Nah, selanjutnya adalah nervus trigeminus. Nah, nervus trigeminus ini merupakan saraf kranial kelima yang berperan sebagai saraf sensorik utama wajah. Saraf ini bertanggung jawab terhadap sensasi raba, seperti raba, nyeri, dan suhu pada wajah. Nah, selain suhu pada wajah juga terdapat di rongga mulut, di rongga hidung, serta pada gigi. Nah, nervus trigeminus juga memiliki komponen motorik yang mempersarafi otot-otot pengunyahan. Nervus trigeminus terbagi menjadi 3 cabang besar. Cabang pertamanya adalah nervus ophthalmicus yang mempersarafi dahi, kulit kepala bagian anterior, kelopak mata atas, dan bagian atas hidung. Cabang ini berperan penting dalam sensasi pada area mata dan dahi. Lalu ada cabang kedua, yaitu adalah nervus maxillaris, yang dimana nervus maxillaris ini mempersarafi wajah bagian tengah. Wilayah persarafannya meliputi pipi, bibir atas, palatum, sinus maxillaris, dan seluruh rahang gigi atas. Nah, nervus maxillaris ini sangat penting dalam praktik kedokteran gigi karena membawa sensasi nyeri pada gigi ini dan jaringan pendukung rahang atas serta menjadi target utama dalam anestesi lokal. Nah, selain tadi ada cabang 1, ada cabang kedua. Sekarang saya ingin membahas cabang ketiga, di mana cabang ketiga adalah nervus mandibularis yang mempersarafi wajah bagian bawah, seperti bibir bawah, dagu, dan gigi rahang bawah. Selain fungsi sensorik, ada nervus mandibularis juga mengandung serabut motorik yang mempersarafi otot-otot pengunyahan, sehingga berperan dalam pergerakan mandibula saat mengunyah dan berbicara. Hal ini menjadikan nervus mandibularis sebagai satu-satunya cabang nervus trigeminus, di mana yang memiliki fungsi ganda seperti sensorik dan motorik. Nah, sampailah ke topik pembahasan yang selanjutnya, yaitu tulang pada regiofacialis. Adapun yang dimaksud dari tulang regiofacialis ini adalah yang membentuk kerangka keras wajah yang berfungsi sebagai penopang struktur lunak, pelindung organ vital, serta tempat perlekatan otot-otot wajah dan pengunyahan. Nah, secara keseluruhan, tulang-tulang wajah berperan penting dalam fungsi mastikasi, bicara, respirasi, ekspresi wajah, serta estetika wajah. Nah, dalam kedokteran gigi, pemahaman mengenai tulang regiofacialis sangat penting karena berkaitan langsung dengan gigi. Selain dengan gigi, dia juga berkaitan penting dengan rongga mulut,
dan anestesi lokal dan tindakan bedah oral. Nah, adapun tulang yang pertama yaitu tulang rahang, yaitu yang pertama adalah maksila atau biasa kita sebut dengan sebutan rahang atas. Maksila merupakan tulang berpasangan yang membentuk bagian tengah wajah dan berperan sangat penting dalam struktur wajah serta rongga mulut. Nah, maksila ini berartikulasi dengan hampir semua tulang wajah lainnya, sehingga sering disebut sebagai tulang kunci wajah. Nah, adapun fungsi dan peran maksila ini meliputi sebagai membentuk rahang atas dan menopang gigi-gigi rahang melalui prosesus alveolaris. Lalu yang kedua membentuk palatum durum. Palatum durum ini adalah langit-langit yang bagian keras. Nah, bersama bersama palatum durum ini bersama os palatinum yang memisahkan rongga mulut dan rongga hidung. Nah, ini berperan dalam pembentukan rongga hidung dan sinus maksilaris atau biasa disebut dengan sinus terbesar pada wajah. Nah, adapun struktur anatomis penting pada maksila yaitu prosesus alveolaris atau ini berfungsi sebagai tempat melekatnya gigi-gigi, yaitu gigi-gigi atas. Nah, yang kedua ada prosesus palatinus, yaitu membentuk bagian anterior palatum keras. Ada sinus maxillaris, yaitu rongga berisi udara yang berhubungan dengan rongga hidung. Lalu yang keempat ada foramen infraorbital atau biasa disebut tempat keluarnya nervus infraorbital. Ini adalah cabang nervus trigeminus. Lalu adapun yang menjadi hal pengingatnya itu pada pencabutan gigi posterior rahang atas terdapat risiko terbukanya sinus maxillaris, yaitu komunikasi atas oroantral. Itu oroantral. Selain itu, anestesi infraorbital ini sering digunakan pada prosedur kedokteran gigi. Nah, selain tadi ada rahang atas, sekarang adalah rahang bawah, yaitu kita sebut dengan sebutan mandibula. Mandibula adalah satu-satunya tulang wajah yang dapat bergerak dan memungkinkan terjadinya proses pengunyahan dan berbicara. Mandibula berbentuk seperti tapal kuda, dan berartikulasi dengan tulang temporal melalui sendi temporomandibular. Nah, fungsi utama mandibula ini yaitu menopang gigi rahang bawah, berperan dalam mengunyah melalui pergerakan rahang, mendukung proses bicara dan fonasi, membentuk dasar wajah bagian bawah. Adapun struktur pentingnya seperti korpus mandibula, yaitu bagian horizontal yang menopang gigi, ramus mandibula, bagian vertikal tempat pelekatan otot pengunyahan, prosesus coronoideus, yaitu tempat perlekatan musculus temporalis, ada prosesus cornilaris, yaitu membentuk sendi temporomandibular, dan yang terakhir adalah foramen mental, yaitu membentuk tempat keluarnya nervus mentalis. Nah, selanjutnya ada tulang wajah lainnya atau yang biasa ada tulang wajah lainnya, yaitu yang pertama os zygomaticus atau tulang pipi, yang kedua ada os nasal atau tulang hidung, yang ketiga ada os lacrimal atau tulang wajah terkecil yang terletak di dinding medial orbita, yang fungsi utamanya membentuk fossa saki, yaitu tempat kantung air mata. Yang keempat ada os palatinum, yang kelima ada os femur, dan yang terakhir itu adalah os palmar adalah tulang tipis berbentuk segitiga yang membentuk bagian inferior dan posterior septum nasi, yaitu fungsinya membagi rongga hidung menjadi sisi kanan dan kiri. Nah, itulah topik yang ingin saya bahas pada anatomi regiofasialis ini. Sampailah ke penghujung materi, yaitu adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan yang saya angkat yaitu regiofasialis merupakan daerah anatomis yang kompleks,
tersusun atas otot mimik dan pengunyahan, pembuluh darah kaya, persarafan kranial penting, serta tulang-tulang wajah. Seluruh komponen ini bekerja secara terintegrasi, secara terorganisasi, secara teratur dalam fungsi ekspresi, mastikasi, sensorik, dan fonasi, sehingga pemahaman anatominya menjadi dasar utama dalam praktik kedokteran gigi dan klinik maksilofasial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada khilaf kata dan kesalahan tutur kata saya. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak.